Rasul. Sekarang diperhatikan, Ibu akan jelaskan ya. Anak-anak sekalian, ada yang tahu apa pengertian dari Nabi? Yaitu seorang laki-laki yang merupakan hamba Allah yang mendapat wahyu dari Allah, tetapi tidak mendapat kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi itu adalah pengertian dari Nabi. Sedangkan pengertian Rasul, Rasul adalah seorang laki-laki yang merupakan hamba Allah yang mendapat wahyu dari Allah serta mendapat kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi itu pengertian antara Nabi dan Rasul. Rasul merupakan pilihan ya. Jadi Rasul merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Rasul yang kita kenal yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu merupakan seorang Rasul utusan Allah yang menjadi Nabi penutup di antara 25 Nabi dan Rasul. Anak-anak sekalian, bagaimana hikmah beriman kepada Rasul Allah? Diperhatikan. Di antaranya hikmah beriman kepada Rasul Allah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat hidup di dunia menjadi lebih bahagia. Yang ketiga, menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang terpuji. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi pribadi yang mulia karena meneladani sifat mulia yang ada pada Rasul Allah. Yang kelima, membentuk pribadi yang selalu berusaha tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang keenam, tidak mudah terpengaruh pergaulan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah berjumlah 25 nabi. Namun dari ke-25 nabi tersebut hanya ada 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Bukan tanpa alasan, kelima nabi dan rasul ini bergelar ulul azmi karena memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Mau tahu siapa saja nabi dan rasul ulul azmi dan mukjizatnya? Rasul ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa ketika melihat umatnya ingkar terhadap ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau hukuman dengan mendatangkan banjir bandang dan meluluh lantahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar itu. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut setianya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlindung di dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keteguhan hati dan ketabahan luar biasa yang membuat Nabi Muhammad SAW diberi gelar ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangannya, serta diwahyukannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya, yang sampai saat ini kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman atau pegangan hidup agar kelak kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita menonton ya tentang kisah Rasul ulul azmi, sekarang tugas kalian adalah mencari. Ibu sudah menyiapkan ya. Di sini di kertas ini kalian akan mencari mukjizat para Rasul ulul azmi. Yang mana tadi ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Sekarang ibu akan menentukan kelompoknya dulu. Langsung ditempel ya. Silakan langsung dibuka, ditempel. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan sekarang kita akan mengerjakan tugas mandiri. Baik, ibu akan membagikan soalnya. Silakan dikerjakan.